Alhamdulillah, nama-nama penerima PKH November Desember dan BPNT November Desember akan dibersamakan pencairannya. Sebagaimana yang terlihat pada aplikasi Sixenji, kedua bantuan ini beriringan prosesnya. Dan khususnya bantuan PKH bagi keluarga penerima manfaat sudah bisa dicek, dan bagi yang tidak ada namanya dalam daftar berarti tidak diperhitungkan pada pembayaran PKH November Desember. Nah, bagi yang ingin mengetahui siapa sajakah bakal menjadi penerimanya dan yang tercoret dari bantuan PKH dan BPNT, terdapat ciri-ciri yang mudah diketahui. Selain itu, pengecekan saldo yang masuk untuk 3 bantuan sosial yang resmi disalurkan. Silakan simak informasi lengkapnya. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Jumat Berkah ada banyak harapan dan semoga semuanya dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bantuan PKH dan BPNT periode salur November-Desember hingga saat ini terus berjalan. Dan proses yang mengarah pada pencairan sudah semakin jelas terlihat. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan informasi penting dan menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT, di mana pembahasan proses pencairan bantuan sosial yang paling ditunggu-tunggu oleh penerima PKH dan BPNT tentunya. Dan pengecekan kuota bantuan sosial yang cair saat ini. Namun, kita bahas di akhir video. Nah, mengenai update pencairan PKH dan BPNT November-Desember 2024. Pertama, kita akan melakukan pengecekan status pencairan bantuan sosial PKH, di mana nama-nama keluarga bisa dicek melalui akun Sixenji pendamping. Tahapan proses penyaluran telah dimulai dan KPM yang bakal menerima telah ditentukan. Artinya, bagi nama-nama yang lolos uji kelayakan yang dihimpun dari daerah, sudah melalui proses penentuan KPM dan per hari ini masuk pada proses evaluasi anggota keluarga yang menjadi dasar perhitungan dan besaran jumlah bantuan yang bakal diterima oleh setiap KPM PKH pada periode salur November-Desember. Pada tahapan evaluasi komponen, pendamping diharapkan melakukan pengecekan keluarga penerima manfaat, khususnya anggota keluarga yang menjadi komponen dan kategori. Jadi, sangat diharapkan pendamping di wilayah masing-masing untuk melakukan evaluasi dan sanggah jika saja data yang ada pada aplikasi Sixenji tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk menentukan kevalidan kategori keluarga yang dibayarkan dan sanggahan bila saja pada kenyataannya seperti kategori yang dimiliki KPM telah meninggal dunia atau untuk kategori anak sekolah yang dievaluasi, misalnya berhenti sekolah. Kemudian keberadaan anggota keluarga, apakah masih berada di alamat sesuai dengan data DTKS atau tidak. Nah, hal ini semua akan dilakukan evaluasi. Nah, bagi anggota keluarga jika saja kondisinya seperti meninggal dunia atau berhenti sekolah atau mungkin tidak sesuai dengan alamat, maka pendamping akan menyanggah dengan melampirkan bukti pendukung keterangan dari pemerintah desa atau bukti-bukti lainnya berupa dokumen dan foto. Maka bisa dipastikan untuk kategori yang disanggah ini tidak masuk dalam perhitungan data bayar pada penyaluran bantuan sosial periode November-Desember 2024. Nah, jadi dipahami ya teman-teman. Proses evaluasi komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat KPM, misalkan anak sekolah, ibu hamil, balita, lansia, dan disabilitas, saat ini waktunya dievaluasi oleh pendamping masing-masing di wilayah kerjanya. Nah, untuk menentukan jumlah kategori komponen yang valid dalam rangka perhitungan besaran bantuan yang bakal diterima oleh setiap KPM. Nah, jika proses evaluasi komponen tersebut telah selesai, nantinya akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu final closing. Untuk memfinalkan besaran bantuan yang akan dibayarkan Kementerian Sosial kepada para penerima PKH November-Desember 2024. Jika prosesnya telah masuk ke dalam tahapan final closing, berarti kesempatan bagi KPM PKH untuk mendapatkan bantuan sosialnya sudah dipastikan menerima bila saja berhasil pada pengecekan rekening,
tidak dijumpai ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan antara data identitas kependudukan di bank dengan data DTKS. Nah, setelah final closing selesai, kemungkinan besar pada minggu ketiga akan memasuki proses SP2D. Dan semoga pada minggu keempat atau akhir bulan November pencairan bisa terlaksana. Dan tentunya dengan pencairan bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap, tidak bisa dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi di sini prediksinya dikarenakan penyaluran periode November-Desember 2024 adalah periode akhir tahun sehingga akan ada percepatan di setiap tahapan penyalurannya. Kemudian informasi berikutnya mengenai 3 bansos pemerintah yang disalurkan saat ini adalah yang pertama Atensi YAPI. Nah, dilansir dari Potensi Bisnis mengabarkan pencairan bantuan YAPI bagi anak-anak yatim piatu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Mereka akan menerima bantuan total Rp800.000 yang disalurkan mulai 13 November 2024. Pencairan ini mencakup Rp400.000 untuk September-Oktober. Dan tambahan Rp400.000 untuk November-Desember. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi penerima atensi YAPI karena pertimbangan permasalahan anak yatim piatu YAPI adalah hilangnya pengasuhan utama anak. Maka dari itu, Kementerian Sosial memberikan perhatian penuh kepada anak dengan salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau di bawah pengasuhannya dengan kriteria anak di bawah 18 tahun. Anak yang kehilangan kedua orang tuanya atau tidak ditemukan atau meninggal dunia. Anak yang disabilitas, fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS serta padan datanya dengan Capil, tidak terdata juga sebagai anggota PKH, memiliki akta kematian ayah ibu atau keduanya atau surat pernyataan dari pengurus lembaga. Nantinya bantuan YAPI dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, perlengkapan pendidikan, dan kebutuhan kesehatan atau tabungan pendidikan. Pengajuan bantuan YAPI ini dapat melalui operator 6NG di desa kelurahan, opsional di dinas sosial dan lembaga sosial atau lembaga pendidikan non-formal. Kemudian teman-teman, bantuan yang kedua adalah program Kartu Lansia Jakarta KLJ oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, program ini dirancang untuk membantu para lansia yang tergolong tidak mampu dan tidak memiliki penghasilan tetap agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Melalui KLJ, setiap penerima manfaat itu berhak untuk mendapatkan dana sebesar Rp300.000 per bulan. Untuk periode Oktober hingga Desember 2024, total bantuan yang diterima itu mencapai Rp900.000. Dana ini dapat dicairkan langsung oleh para penerima melalui kartu ATM khusus dari Bank DKI yang disediakan bagi penerima KLJ. Selanjutnya, bantuan yang ketiga ada BLT Dana Desa atau BLTDD. Nah, bantuan langsung tunai dana desa atau lebih disebut dengan BLTDD adalah program bantuan untuk keluarga penerima manfaat atau KPM yang ada di desa. Bantuan ini sebesar Rp300.000 per bulan dan pencairan pada bulan November ini bisa mencapai hingga Rp600.000 atau Rp900.000 tergantung pada periode akumulasi pembayaran. Program ini bertujuan untuk mendukung ekonomi masyarakat desa dan menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Oke teman-teman, itulah informasi terbaru mengenai proses pencairan bansos, 3 bansos tunai yang terpantau cair dari awal bulan November. Semoga berita ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.